Pagi anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, materi matematika muatan bangun ruang. Nah, sebelum Ibu lanjut, perhatikan dua benda di bawah ini. Apakah kalian bisa menyebutkan jenis kedua benda di bawah ini? Apa perbedaan kedua benda di bawah ini? Oke, pada bagian kiri kalian, itu ada gambar rubrik. Nah, rubrik itu termasuk salah satu contoh dari bangun ruang. Sedangkan di sebelah bagian kanan kalian itu ada gambar figura ya, figura foto. Nah, itu termasuk contoh dari bangun datar. Apa perbedaan dari kedua benda di bawah ini? Oke. Perbedaannya yang pertama, kalau kita mengamati rubrik, jadi ketika kita mengamati rubrik ini, kita dapat melihat sisi dari segala arah ya. Jadi bagian sisinya itu bisa kita amati segala arah. Sedangkan untuk melihat bangun datar pada figura ini hanya satu sisi saja yang bisa kita amati, yaitu sisi bagian depan saja ya. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama yaitu merupakan benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi artinya suatu benda itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua yaitu memiliki sisi. Yang ketiga memiliki rusuk. Dan yang keempat memiliki titik sudut. Nah, contoh bangun ruang yang sudah pernah kalian pelajari itu ada namanya kubus, balok, tabung, bola, prisma, limas, dan lain sebagainya ya. Jadi itu beberapa contoh bangun ruang. Oke, kalau pada gambar yang Ibu tunjukkan di sini ada rubrik ya, yang tadi kita bahas pertama, ada rubrik. Nah, rubrik ini berbentuk kubus ya. Jadi berbentuk bangun ruang kubus. Yang pertama yaitu tentang bangun ruang kubus. Oke. Bangun ruang kubus memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki sisi, memiliki rusuk, dan memiliki titik sudut. Nah, contohnya misalnya ini ya. Jadi Ibu bawa kardus. Nah, kardus ini berbentuk kubus ya. Jadi kardus adalah contoh dari bangun ruang tiga dimensi. Jadi semua bangun ruang itu termasuk tiga dimensi. Kenapa disebut dengan tiga dimensi? Karena dia punya panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita bisa melihat atau mengamatinya dari berbagai arah ya. Nah, pertama Ibu akan jelaskan dulu sisi bangun ruang. Jadi, bangun ruang kubus itu punya berapa sisi? Punya 6 sisi. Kita buktikan. Yang mana disebut dengan sisi? Jadi, bagian yang ini namanya sisi ya. Jadi, bagian yang ini kalau pada bangun datar disebut dengan persegi. Jadi, ada 6 sisi yang membentuk dari bangun ruang kubus. Oke, kalau digambar, nah, bagian yang ini, bagian yang ini secara keseluruhan disebut dengan sisi. Jadi, ini dihitung dengan satu sisi. Sehingga kalau kita hitung, jumlahnya ada berapa sisi bangun ruang kubus? Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bangun ruang kubus punya 6 sisi. Selanjutnya, rusuk dari bangun ruang kubus. Rusuknya, yang mana disebut dengan rusuk? Pada bangun ruang kubus, bagian yang ini, jadi tiang-tiang penyangganya disebut dengan rusuk ya. Jadi ini disebut dengan rusuk. Kalau kita hitung, ada berapa jumlah rusuk pada bangun ruang kubus? Yaitu yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bangun ruang kubus itu memiliki 12 rusuk. Jadi bagian yang di pojok ini ya, tiang penyangganya ini disebut dengan rusuk ya. Jadi bagian ini namanya rusuk.
pada bangun ruang kubus. Kemudian bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut. Yang mana namanya 8 titik sudut? Oke. Titik sudut itu adalah bagian yang ini. Jadi setiap sudut yang ada pada sisi bangun ruang itu disebut dengan sudut, titik sudut ya. Oke, jadi ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut. Jadi sama ya. Kalau kita amati bangun ruang kubus ada 1, kemudian 2, 3, 4, dibalik 5, 6, 7, 8 ya. Jadi itu ciri-ciri bangun ruang kubus. Selanjutnya, oke, unsur-unsur bangun ruang. Oke, tadi udah jelaskan ya yang mana namanya rusuk, sisi, dan titik sudut. Jadi benar, kubus itu sisinya ada 6. Yaitu ada sisi alas. Alas itu yang bagian bawah namanya alas. Jadi ada sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Jadi kubus punya 6 buah sisi. Selanjutnya, banyak rusuknya ada 12. Benar ya? Jadi ada 1 bagian yang di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan titik sudutnya ada 8. Jadi titik sudutnya kalau kita amati ada 8. 1, 2, 3, 4, dibalik 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 titik sudut. Oke, bangun ruang yang kedua yaitu balok. Nah, balok itu sama dengan kubus. Jadi banyak sisi balok itu sama dengan banyak sisi kubus. Nggak cuma sisinya saja, rusuk dan titik sudutnya juga sama. Bedanya, balok itu memiliki apa? Memiliki sisi yang sama panjang. Jadi memiliki sisi yang sama panjang 2. Sedangkan bagian kiri dan kanannya itu disebut dengan lebar. Oke, jadi itu ciri-ciri balok. Nah, untuk balok itu sendiri, sisinya ada 6. Benar ya? Kalau kita amati, bagian sisinya itu ada sisi alas, bawah, kemudian ada sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Banyak rusuknya juga sama, ada 12. Jadi banyak rusuknya ada 12. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan juga memiliki 8 titik sudut. Oke, sama seperti bangun ruang kubus ya. Oke, jadi ini adalah titik sudut balok yang berjumlah 8. Selanjutnya yang ketiga yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki banyak sisi 5. Jadi kalau kalian amati sisinya memang ada 5 ya. Bagian yang sini, oke, bagian depan dulu. Bagian yang depan. Oke. Jadi bagian yang depan Ibu beri warna saja ya. Pertama bagian yang depan. Nah, ini namanya sisi yang pertama ya hitungannya. Kemudian sisi yang kedua yaitu yang berwarna merah. Oke. Yang kedua yang ini. Kemudian yang ketiga yang berwarna kuning. Oke, yang ketiga yang bagian sini. Kemudian yang keempat yang berwarna hijau. Oke, yang bagian sini ya, yang di bawah ya alasnya.
Oke, ini adalah sisi yang nomor 4. Kemudian sisi yang kelima, yaitu bagian atas. Segitiga yang bagian atas ya. Oke, jadi benar. Prisma segitiga memiliki banyak sisi berjumlah 5. Kemudian, banyak rusuknya berapa? Ada 9. Oke, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, jadi benar ya. Prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Kemudian banyak titik sudutnya ada berapa? Ada 6. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi benar ya. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Selanjutnya yaitu ada 5 segitiga dan prisma segitiga. Untuk 5 segitiga, banyak sisinya ada 4. Nah, coba kalian hitung sendiri. Kemudian rusuknya ada 6, titik sudutnya ada 4. Kalau prisma segitiga itu ada banyak sisinya 5. Rusuknya 8 dan titik sudutnya ada 5. Oke, jadi bisa dibedakan ya antara limas dan prisma segitiga. Oke, jadi sekian materi Ibu tentang bangun ruang dan ciri-ciri bangun ruang. Sekarang kita lanjut ke pola bangun ruang. Pola barisan bangun ruang. Beberapa bangun ruang dapat disusun membentuk suatu pola tertentu. Nah, pada gambar di depan ini, Ibu sudah berikan contoh. Ada 2 bangun ruang yang membentuk suatu pola barisan. Yang pertama ini disebut dengan bangun ruang kubus. Yang kedua disebut dengan bangun ruang balok ya. Jadi nanti polanya gimana? Setelah kubus yaitu balok. Berarti setelah balok adalah kubus. Setelah kubus kembali lagi ke balok. Sehingga pola barisan bangun ruang di atas disusun oleh 2 bangun ruang yaitu kubus dan balok. Oke, nah di sini ada contohnya. Melengkapi pola barisan bangun ruang. Jadi biasanya soalnya itu berupa melengkapi ya. Jadi diberikan gambar suatu pola, kalian tinggal melengkapi pola yang kosong. Perhatikan pola barisan bangun ruang berikut. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ada kubus, yang kedua ada prisma segitiga. Yang ketiga ada balok ya. Kemudian kembali lagi ke kubus. Berarti setelah kubus apa? Ya, yaitu prisma segitiga. Jadi di sini harus digambar prisma segitiga ya. Jadi kalian gambar atau kalian tulis prisma segitiga. Oke. Nah, jadi agak berantakan ya Ibu gambarnya ya. Jadi ini contoh dari prisma segitiga. Selanjutnya, setelah prisma yaitu kembali lagi ke balok, kubus, dan seterusnya. Jadi, pola barisan bangun ruang di atas adalah kubus, prisma, dan balok. Oke, sekarang soal buat kalian. Ayo buatlah pola barisan bangun ruang berikut hingga 6 bangun ruang. Jadi silakan kalian gambar di buku latihan bebas. Bangun ruang berikut ini sampai 6 bangun ruang ya. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu ayo lanjutkan pola bangun ruang ini sampai 9 bangun ruang. Jadi tugas hari ini yaitu ada 2 soal menentukan bangun ruang. Jadi menentukan pola bangun ruang. Oke. Jadi sekian materi Ibu hari ini tentang bangun ruang. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa WA Ibu di chat pribadi ya. Atau kalian juga bisa menulis di kolom komentar. Oke, selamat mengerjakan.